menjual kulit dan memberi upah panitia kurban. Perhatikan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haddatsana Yahya bin Yahya berbicara kepada kami, akhbarana Abu Khaysamah an Abdul Karim an Mujahid an Abdurrahman bin Abi Layla an Ali qala. Abu Khaythama mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Ali, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah menyuruhku untuk mengurus hewan kurbannya dan menyuruhku agar wa an tasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan juga menyuruhku untuk agar aku menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan juga jilalnya, wa alla u'atiyal jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina, dan menyuruhku agar aku tidak memberi upah tukang jagal dengan sesuatu dari hewan kurban tersebut. Beliau bersabda, kami memberi upah tukang jagal dari uang kami sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam menjelaskan hadis ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim jilid 9 halaman 65 menuliskan, wa alla yu'til jazara minha lianna utiyatahu 'iwadun 'an 'amalihi fayakunu fi ma'na bai'i juz'in minha. Tukang jagal tidak boleh diberi upah dari hewan kurban karena upah tersebut artinya sebagai ganti dari pekerjaannya. Maka yang demikian sama halnya dengan menjual bagian dari hewan kurban. Karenanya beliau melanjutkan, khususnya dalam mazhab kami Asy-Syafi'i, wa madhhabana annahu la yajuzu bai'u jildil hadyi walal adhiyati wala syai'un min ajza'iha. Tidak boleh menjual kulit hewan dan tidak boleh menjual bagian apapun darinya, baik kurban tersebut kurban wajib atau kurban nazar atau kurban sunnah, Lakin in kana tatawwa'an falahul intifa'u bil jildi wa ghairihi bil lubsi wa ghairihi wa la yajuzu i'ta'ul jazzari minha syai'an. Namun khusus untuk korban yang sifatnya sunnah, maka boleh memanfaatkan kulitnya untuk dijadikan pakaian dan lain-lain, dan tidak boleh memberi upah tukang jagal darinya atas nama upah, bisababi jazaratihi. Hadza madhhabuna, inilah mazhab kami, mazhab Syafi'i. Wa bihi qala Ata'un wa Nakha'iyun wa Malikun wa Ahmadun wa Ishaqun, dan juga ini pendapat Ata', An-Nakha'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Walaupun lanjut Imam An-Nawawi, Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa boleh hukumnya memberi kulit kepada tukang jagal atas nama upah. Akan tetapi yang demikian dinilai berbeda dengan penjelasan hadis di atas. Dalam kitab beliau yang lainnya, Imam An-Nawawi juga menuliskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 8 halaman 419, wattafaqat nususus Syafi'i, nas dari Imam Syafi'i juga, wal ashabi ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyati nadhran. Nas dari Imam Asy-Syafi'i juga dari ulama-ulama Syafi'iyah telah sepakat bahwa tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban, nadhran, baik itu kurbannya karena nadhran kana aw tatawwu'an sawa'un fi dzalikal lahmu wasyahmu wal jildu wal qarnu was-sufu wa ghairuhu, ataupun baik itu kurban yang hukumnya wajib karena nazar ataupun kurban sunnah, baik menjual dagingnya, lemaknya, kulitnya, tanduknya, bulunya dan lainnya. Ajratan lil jazari bal yatasaddaqu bihil mudhi wal muhdi, dan tidak boleh menjadikan kulit ataupun yang lainnya sebagai upah tukang jagal, akan tetapi semuanya disedekahkan oleh dia yang berkurban, aw yattakhidhu minhu ma yantafi'u bi'ainihi ka siqa'in aw dalwin aw khuffin wa ghairi dhalika, atau bagian hewan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah air, ember, sepatu atau lainnya yang sifatnya tidak menghilangkan wujud asli bagian hewan kurban tersebut. Masih dari ulama Syafi'iyah, Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir jilid 15 halaman 120 menuliskan,
Faqassamal juluda kama qassamal lahma. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa Ali bin Abi Thalib membagikan kulit sebagaimana beliau membagikan daging kurban. Fadalla ala ishtirakiha fil hukmi. Maka yang demikian berarti hukum kulit itu sama dengan hukum daging. Untuk itu lanjut Imam Al-Mawardi, wali anna ma lam yajuz bai'u lahmihi lam yajuz bai'u jildihi. Karena tidak boleh menjual dagingnya maka tidak boleh pula menjual kulitnya. Di dalam mazhab Maliki, Imam Malik sendiri memberikan penjelasan singkatnya dalam kitabnya Al-Mudawwana jilid 1 halaman 548. La yashtari bihi syai'an wa la yabi'uhu. Tidak boleh membeli suatu barang dengannya, tidak juga menjual hewan kurban tersebut. Walaki yatasaddaqu bihi aw yantafi'u bihi. Akan tetapi semuanya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan. Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki menegaskan seperti yang beliau tulis dalam kitabnya Az-Zakhirah jilid 4 halaman 154, wal qurbatu la tuqbalul muawadata wa innamallahu ta'ala adina fil intifa'i biha. Apa yang dipersembahkan untuk ibadah maka tidak boleh ada timbal balik semacam upah atau jual beli. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan untuk dimanfaatkan saja. Di dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad berkomentar seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid 9 halaman 450, wala yu'tal jaziru bi ujratihi syai'an minha. Tukang jagal tidak boleh diberi upah dengan sesuatu dari hewan kurban. Wa bihadza qala Maliku wasy-Syafi'i wa ashabur ra'yi wa rakhasa al-Hasan wa Abdullah bin Ubaid bin Umair fi i'ta'ihi al-jilda. Ini juga pendapat Malik, Imam Syafi'i dan ulama-ulama ra'yi, walaupun ada juga yang membolehkan seperti pendapat Al-Hasan, Abdullah bin Ubaid bin Umair. Terkait menjual kulit atau bagian lainnya, Imam Ahmad mengatakan qala Ahmad la yabi'uha, tidak boleh menjualnya, wala yabi'u syai'an minha, tidak juga bagian darinya. Wa qala subhanallahi kaifa yabi'uha. Beliau berkata subhanallah, bagaimana mungkin ada yang menjualnya padahal hewan kurban tersebut wa qad ja'ala halillahi tabaraka wa ta'ala, sudah dipersembahkan untuk Allah. Beliau melanjutkan wali annahu ja'alahu lillahi ta'ala falam yajuz bai'uhu kal waqfi. Sebagaimana wakaf, maka apa yang sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dijual lagi. Adapun dalam mazhab Hanafi, Imam Asy-Syarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsut jilid 12 halaman 14 menuliskan fakama yukrahu lahu ay yu'tiya jildahal jazzar, sebagaimana makruh hukumnya memberi kulit hewan kurban untuk tukang jagal, fakadzalika yukrahu lahu ay yabi'al jilda, maka pun demikian makruh hukumnya menjual kulitnya. Fa in fa'ala dzalika tasaddaqa bi thamanihi kama law ba'a syai'an min lahmiha. Namun jika yang demikian terjadi atau menjualnya, maka hasil penjualan tersebut harus disedekahkan sebagaimana jika seandainya terjadi jual beli pada dagingnya. Dalam kitabnya Badai jilid 5 halaman 81, Imam Al-Kasani juga dari mazhab Hanafi menjelaskan wala yahillu bai'u jildiha wa syahamiha wa lahmiha wa atrafiha wa ra'siha wa sufiha wa sya'riha wa babariha wa wabariha wa labaniha alladhi yahlubuhu minha. Tidak boleh menjual kulitnya, lemaknya, dagingnya, kepalanya, bulunya, rambutnya, susunya dengan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan ba'da dzabhiha, dan tidak boleh bisyai'in la yumkinul intifa'u bihi illa bistihlaki ainihi minad darahimi wad dananiri wal ma'kulati wal masyrubati, dan tidak boleh memberi dan tidak boleh memberi bagian apapun dari hewan kurban tersebut sebagai upah kepada tukang jagal, ya. Imam Al-Kasani melanjutkan fa in ba'a syai'an min dzalika, jika seandainya menjualnya terjadi nafadha 'inda Abi Hanifah wa Muhammadin, yang demikian tetap sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Dengan demikian maka mayoritas ulama menilai tidak boleh memberi bagian apapun dari hewan kurban kepada tukang jagal atau panitia kurban secara umum atas nama panitia, namun memberi mereka atas niat sedekah maka hukumnya boleh. Segala biaya untuk pemotongan hewan kurban harus diambilkan dari harta yang lain, bukan dari hewan kurban itu sendiri. Karenanya bagi panitia boleh meminta biaya tambahan untuk pemotongan bagi yang menitipkan hewan kurbannya kepada panitia kurban. Kepada seluruh panitia atau siapa saja yang terlibat dalam pemotongan hewan kurban ini juga harus sadar dengan aturan ini. Jangan sampai ada kesan bahwa panitia meminta jatah kepala atau paha atas nama gaji panitia.
Mari bekerja sama yang baik agar kurban tersebut bernilai ibadah di sisi Allah. Mayoritas ulama menilai bahwa tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban termasuk kulitnya. Karena apa yang sudah dipersembahkan untuk Allah maka penggunanya tidak boleh dijual lagi, maka sama seperti wakaf. Jika kulitnya tidak ada yang mau menerimanya sebagai sedekah, maka manfaatkan kulit tersebut untuk beduk atau yang lainnya. Atau sedekahkan kulit tersebut dengan seseorang dan setelah itu terserah dia mau menjualnya atau tidak. Yang jelas akad dari dia yang berkorban kepada penerima adalah sedekah. Jikapun terpaksa menjualnya, bagi para ulama yang membolehkannya menilai bahwa kalau bisa menjualnya bukan dengan harta atau makanan dan minuman yang akan habis wujudnya, bisa dijual dengan ganti barang lainnya yang wujudnya ada. Atau jikapun harus menjualnya dengan ganti harta, walaupun yang demikian tidak boleh menurut mayoritas ulama, akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah hanya menilainya makruh, maka hasil penjualannya tetap harus disedekahkan lagi.